Perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan belanja tidak terduga, penanggulangan bencana non-alam penanganan COVID-19 Kabupaten Samosir tahun anggaran 2020 sebesar 1,8 miliar rupiah akhirnya mulai terkuak. Pasalnya peran serta para tersangka kasus pengadaan belanja penanganan status siaga darurat COVID-19 makin benderang usai memenuhi pemanggilan tim penyidik Pitsus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada Rabu 19 Januari 2022. Terungkap kerugian keuangan negara sebesar 944 juta rupiah dan pengadaan kegiatan masa siaga darurat itu tidak memiliki dasar hukum serta tidak sesuai surat edaran Mendagri tentang pembentukan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Mirisnya surat keputusan Bupati Samosir nomor 88 tahun 2020 tentang penetapan Satuan Siaga Darurat Bencana Non-Alam COVID 2019 hanya berdasarkan rapat dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana di mana status keadaan darurat bencana ditetapkan atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas menanggulangi bencana. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara IBN Wiswantanu melalui Kasipenkum Kejati Sumut Yos Atarigan mengatakan kegiatan pengadaan dalam status siaga darurat COVID-19 Kabupaten Samosir tidak memiliki dasar hukum. Selain tidak memiliki dasar hukum yang kuat, ternyata hasil audit independen bahwa kebutuhan yang direalisasikan sebesar Rp944.050.768 atau 50,20% dari Rp1.880.621.425 dan sisanya Rp936.570.657. Maka penyidik menilai kegiatan tersebut tidak sesuai aturan sehingga berdampak kerugian negara, ujar Yos kepada orbitdigitaldaily.com. Disebutkan mantan Kasipitsus Kejari Deli Serdang ini potensi kerugian keuangan negara itu berada di bidang sekretariat kesehatan, ketersediaan bahan pokok dan logistik serta bidang komunikasi publik. Kemudian penunjukan langsung PT Tarida Bintang Nusantara tergolong aneh, meski perusahaan tersebut tidak mempunyai pengalaman dalam menyediakan pengadaan makanan tambahan gizi di instansi pemerintah, namun tersangka S. Sirumapea sebagai PPK bersikeras menunjukkan perusahaan selaku rekanan. Pantauan orbitdigitaldaily.com sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, tersangka JS didampingi pengacara tanpa keluar usai diperiksa sekitar 10 jam oleh penyidik Pitsus. JS pun tampak kusam dan tak bersedia menjawab pertanyaan wartawan sebelum meninggalkan gedung Kejatisu. Dari Medan, Tony Hutagalung, Orbit Digital memberitakan.